Halo Sobat Ilogo Indonesia, kembali lagi di channel Ilogo Indonesia, channel yang membahas seputar infrastruktur dan teknologi informasi. Hari ini kita kedatangan tamu dari tim Ilogo Indonesia, account manager yang spesialis di bidang security. Siapakah dia? Mas Oji. Halo. Oke, nama saya Ahmad Fauzi. Saya biasa dipanggil Fauzi di Ilogo sebagai account manager, dan juga untuk lebih fokus ke ini ya, produk-produk security ataupun managed services. Saya di Ilogo sudah kurang lebih 1 tahun. Lumayan ya, lumayan lebih lama daripada saya. Oke, pasti Sobat Ilogo udah pada nggak asing nih sama muka Mas Oji, karena sebelum-sebelumnya Mas Oji itu udah pernah jadi bintang tamu juga di video Ilogo sebelumnya. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa ya? Bebas, asik. Hari ini kita mau membahas soal cyber security bersama Mas Oji. Oke, Mas Oji, sekarang tuh lagi banyak banget nih kasus pembajakan. Kayak contohnya undangan lewat WhatsApp. Terus ada juga penipuan dari beberapa bank yang harus diklik link gitu. Terus juga ada kasus penipuan salah transfer. Nah, dari sisi atau dari pandangan Mas Oji nih gimana nih? Menurut Mas Oji terkait kasus ini? Tentunya sih memang serangan cyber security ini semakin menarik dan semakin banyak ya untuk disimak gitu. Dan itu menjadi tanda atau alert untuk kita semua bahwa memang sekarang tuh udah zamannya berubah gitu. Cyber security itu udah sebagai kebutuhan ya. Melihat dari dampak yang akan ditimbulkan nanti untuk kita pribadi ataupun organisasi kita tempat bekerja gitu ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai nanti sebagai karyawan ataupun siapapun kita, warga negara itu lebih aware terhadap serangan cyber yang terjadi sih. Ngomong-ngomong nih Mas Oji, terkait dengan serangan cyber ini nih, menurut Mas Oji ini sebenarnya penting gak sih, dan kalaupun penting, sepenting apa nih untuk perusahaan agar melakukan pengamanan data? Ya, tentunya pengamanan data merupakan salah satu hal yang penting ya untuk perusahaan. Apalagi kemarin di tahun lalu itu pemerintah sudah menetapkan dalam undang-undang ya, di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi perlindungan data pribadi udah menjadi sebuah keharusan untuk organisasi atau badan usaha gitu. Pentingnya kita menjaga informasi data itu apabila data kita terjadi kebocoran gitu kan, lalu disebarluaskan oleh bad actor atau hacker, tentunya akan menjadi bad reputation atau reputasi buruk untuk perusahaan atau organisasi kita, karena otomatis customer kayak kehilangan kepercayaan gitu kan ya, dan juga rekan bisnis atau partner kita akan meninggalkan kita sih gitu. Jadi bisnis-bisnis yang mungkin sedang berjalan itu kita bisa putus gitu karena tidak menjaga data pribadi ini. Setelah kita ngomongin soal seberapa penting ya, dan sudah dijawab sama Mas Oji, selanjutnya kita ngebahas apa aja nih bahaya yang bisa dialamin jika kita nggak melindungi data kita. Ya, yang pertama, apabila kita tidak menjaga data kita ya, data kita tercuri dan disebarkan oleh bad actor atau hacker ke forum di dark web atau deep web, tentunya khawatirnya kedepannya data kita akan bisa digunakan secara mudah oleh bad actor. Khawatir lagi itu bisa mengganggu reputasi ya kita gitu ya di perusahaan gitu. Apabila data pribadi kita digunakan, tentunya akan berakibat fatal dan bisa merugikan kita gitu ya. Lalu dari segi regulasi pun ya tadi yang seperti saya bilang di awal, tentunya bisa menjadi tuntutan hukum untuk kita organisasi apabila tidak menjalankan regulasi gitu ya. Terus tadi dari segi bisnis ya otomatis kita bisa kehilangan customer dan juga kehilangan partner bisnis, tentunya merugikan bisnis kita sih. Nah, dari jawaban Mas Oji kita jadi tahu sekarang kalau ternyata banyak juga ya bahaya-bahaya yang dapat terjadi kalau kita nggak menggunakan sistem pengamanan data. Mas Oji, ngomongin soal cyber attack nih ya, ada apa aja sih jenis cyber attack yang dapat menyerang sistem perusahaan? Ya, sebenarnya untuk cyber attack itu banyak banget ya. Jadi di antara lainnya itu ada pertama ransomware atau malware. Jadi ini virus yang dikirim melalui komputer atau sistem oleh si bad actor untuk melakukan encrypt data, pencurian dan lain-lain. Dan ini yang banyak kita temukan di beberapa kasus di Indonesia tahun lalu ya, seperti di BI dan lain-lainnya gitu. Lalu ada DDoS attack atau distribute denial of service. Jadi serangan ini lebih menyerang ke aplikasi web dan secara sengaja melakukan fake traffic agar website tersebut down gitu. Lalu yang ketiga ada phishing. Nah, phishing ini bisa melalui email
melalui call, dan juga ada sosial media yang digunakan seperti tadi Mbak Novi cerita ya. Jadi udah metodenya baru lagi nih untuk phishing, bisa melalui chat di media sosial. Oh, tadi berarti yang contoh-contoh tadi itu namanya phishing. Iya, salah satu phishing, betul. Oke. Lanjut. Gimana caranya biar kita tahu kalau website atau aplikasi kita itu mudah diretas? Ada nggak screeningnya gitu? Yang pertama itu biasanya kita melakukan vulnerability assessment itu terhadap network atau aplikasi yang sedang berjalan di perusahaan atau organisasi. Nah, dari hal itu nanti bisa juga dilakukan pen test atau penetration testing, sama juga di segmen network dan juga aplikasi web atau mobile. Nah, dari hal tersebut pen test dan VA itu nanti bisa ditemukan celah-celah yang berada di network dan juga aplikasi. Tidak hanya melakukan pen test dan VA tadi, dan kita juga harus melakukan patching atau melakukan tambalan terhadap kerentanan yang terjadi pada network dan aplikasi tadi sih. Tapi tidak hanya melakukan pen test dan VA saja, memang better sih kita lakukan monitoring sih ya, monitoring 24/7. Jadi benar-benar traffic yang masuk keluar perusahaan itu juga kita harus monitoring gitu. Untuk monitoring tersebut kita menggunakan jasa SOC gitu sih. Oh, jadi SOC ini jasa untuk melakukan monitoring tadi gitu. Betul. Ya? Oh, jadi biar nggak usah melakukan tadi testing tadi gitu. Cuman kurang lengkap aja gitu. Kalau misalkan pentest dan VA itu kan kita hanya melakukan satu kali gitu ya, di waktu itu aja. Tapi dengan SOC kita bisa monitoring terus menerus gitu. Jadi kalau misalkan ada update kerentanan yang terjadi itu bisa kita langsung support sih. Oh gitu. Nah, ngomongin SOC tadi nih, aku belum tahu SOC itu apa, Mas Oji? Kepanjangannya apa tuh? SOC itu kepanjangannya Security Operation Center. Jadi di sini seperti layanan terpadu khusus monitoring di security di jaringan network atau keamanan si customer atau perusahaan gitu. Jadi di sini tim SOC bertugas untuk memonitoring, melakukan analisa, melakukan preventif dan juga insiden respon apabila terjadi serangan gitu. Nah, itulah salah satu fungsi-fungsi SOC yang diterapkan ya. Untuk pengamanan data tentunya SOC merupakan salah satu titik utama kan ya. Yang pasti dari tim teknis atau tim engineer yang akan support kita monitoring 24/7 itu juga sudah harus tersertifikasi gitu kan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terkait infrastruktur IT, iLogo Indonesia siap membantu. Kami akan membantu Anda untuk menunjang produktivitas perusahaan Anda dengan memberikan layanan-layanan infrastruktur IT. Klik link description di bawah untuk info lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dari video ini agar banyak orang yang semakin teredukasi soal cyber security. Oke, sampai jumpa di podcast iLogo Indonesia selanjutnya. Dadah!